Nih, deh, silang deh. Bapak Ibu, jadi saya akan menjelaskan. Udah. Baik, Oke, tes. Baik, Pak Ibu. Jadi di sini ya salah satu contoh dari Cisco Desk yang saya aktif ya. Saya memakai database Situbondo ini ya. Mungkin kita review sedikit saja terkait isiannya. Saya login dengan user admin di sini. Jadi Bapak Ibu pasti tidak asing dengan ini ya. Mungkin karena ini pesertanya dari desa dan kabupaten, saya mungkin sampaikan yang desa-desanya saja. Apa-apa yang perlu diketahui. Jadi di desa itu tidak perlu mengcopy Cisco Desk itu berikut dengan database-nya. Jadi setiap ada database baru yang mungkin Bapak Ibu punya, aplikasinya tidak perlu di-copy. Aplikasi yang dipakai cukup satu saja gitu. Yang diganti-ganti nanti adalah database-nya gitu. Mau connect kemana. Sebagai contoh di sini saya di folder Cisco Desk ini Bapak Ibu pasti tidak asing ya dengan adanya file config ini, file konfigurasi. Yang mana ini sebenarnya adalah isiannya itu database apa yang connect istilahnya gitu ya. Jadi ini ada di sini keterangannya DB itu apa itu ya, database maksudnya di sini. Dan mode autentikasinya saya Windows gitu. Jadi ketika saya koneksi database itu saya mengarah ke Situbondo 2022. Jadi sebenarnya kalau mau mengganti database cukup ini dihapus saja gitu. Ini dihapus, nanti Cisco Desk-nya dibuka kembali dan itu akan terkoneksi dengan database yang lain. Baik, jadi tidak perlu banyak-banyak copy aplikasi sebenarnya Pak Ibu ya. Jadi cukup satu aplikasi, nanti yang disimpan itulah config-nya itu dihapus, nanti konekkan dia ke database yang lain. Saya pikir Pak Ibu sudah tahu beberapa, jadi saya refresh saja. Ini ada ganti ID password untuk mengganti passwordnya tentunya. Pengaturan user ID dan menu ini menu dari admin sebenarnya ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi mungkin di sini di menu parameter, karena beberapa admin kabupaten ada yang terlupakan di sini. Jadi penghitungan 30% itu adalah dasarnya pada menu parameter belanja operasional. Nah, ini kita lihat sendiri di Situbondo sudah benar ya. Jadi parameter belanja operasionalnya itu adalah berdasarkan PP 11 tahun 2019 ya kalau nggak salah. Jadi kan dia hanya menghitung penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD dan juga operasional BPD. Jadi kalau yang di sini masih banyak ya, kegiatannya itu bisa dihapus-hapus saja di sini. Atau nanti misalkan di pertengahan tahun 2023 misalkan ke depan. Ada penambahan penghitungan 30% ya berarti tinggal ditambah saja gitu ya. Tapi ini tugasnya admin kabupaten. Bapak Ibu di desa coba kalau penghitungan 30%-nya masih lebih gitu ya, coba dicek dulu di parameter ini, minta dari adminnya ngecek di sana. Lalu yang perlu diinput lagi adalah rekening bank desa. Ini kan wajar ya setiap desa menginput rekening bank desa. Ya seperti inilah. Saya agak wajar, agak baik untuk membuka karena ini database dari Kabupaten Situbondo. Tapi yang bisa saya pastikan adalah di sini di parameter Pak Ibu ya. Kami berharap sih di 2023 tidak ada yang menambahkan kegiatan ataupun rekening di luar yang sudah diatur ya di Permendagri ya. Jadi yang bisa Pak Ibu tambahkan sebenarnya kan di kegiatan itu 90 sampai 99 akhirannya ya. Dan juga rekening pun sama kalau nggak salah, ada 99-nya juga. Jadi jangan menambahkan di luar aturannya itu. Nah, ini sebagai contoh kan ada 99-99 ya. Yang kami atur misalkan sampai 52112. Bapak Ibu jangan tambahkan 52113. Jadi yang bisa ditambahkan itu ya antara 90 sampai 99. Mohon itu saja. Karena kalau misalkan ada parameter yang di luar yang diatur ketika ada laporan konsolidasi itu tentunya membuat aplikasi konsolidasi tidak bisa membaca data tersebut yang berefek pada ada selisih laporannya begitu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mohon tidak menambahkan kode di luar itu. Jadi ada juga di sini ada kode output kegiatan ya. Nah ini yang Bapak Ibu bisa cek. Biasanya kalau bingung ya di penganggaran itu kan ada
apa ya satuannya gitu ya. Siltap tuh berapa Pak ya satuannya gitu ya. Apakah 100%, apakah 12 bulan. Nah, yang ditulis tuh 12 OB gitu misalkan untuk penghasilan tetap kepala desa. Jadi melihat satuan output ini gitu. Nah, ini jaminan sosial kepala desa contohnya ya. Maksudnya OP orang paket ini harusnya orang per bulan gitu ya. Ini memang kesalahan kami waktu membagikan kemarin. Kalau yang ini penyediaan jaminan sosial. Tapi untuk melihat apa satuan-satuannya gitu. Jadi mohon dicek di satuan output ini gitu. Sehingga tidak ada lagi istilahnya semua dijadikan persen gitu ya. Coba dicek dulu di sana Pak Ibu. Itu aja mungkin untuk yang parameter ini tadi. Sekarang saya mengarah mungkin fokus ke konsolidasi ya juga ya sekalian sedikit. Jadi sekarang saya sudah ada database dari Tidore Kepulauan. Kemarin saya sempat minta izin untuk kegiatan yang lain, meminta database beliau MDE-nya. Jadi ya Pak Ibu untuk menggabungkan data ini ya dari kabupaten, mengumpulkan semua data desa itu menggunakan menu penggabungan data ini. Penggabungan data ini dipakai. Jadi ya Pak Ibu coba saya izin buka dulu. 02 ya 2009. Jadi silakan pilih kecamatan dan juga desanya yang sesuai, yang database-nya sudah ada nih yang mau digabungkan. Misalkan 02 2011 saya yang ada nih. Nama filenya. Ini ya saya ada 2011 Desa Galala. Kita load, lanjut proses. Nah, ini ada keterangan proses penggabungan data sudah selesai. Gitu. Nah, jadi dia menghapus terlebih dahulu data-data yang lama dan menggabungkan data-data yang baru. Gitu. Tapi ya Pak Ibu kalau misalkan mau buat kompilasi khusus ya, satu untuk database semester 1, satu untuk database semester 2, Bapak Ibu sebenarnya bisa. Gitu. Jadi database kosong itu sediakan 2, satunya itu untuk semester 1, satunya untuk semester 2 gitu. Kalau mau memang pengarsipannya mau yang bagus banget istilahnya gitu ya saat penggabungan itu. Tapi kalau dari sisi sudah sih dia sudah bisa membedakan ya anggaran awal dan juga PAK. Nah ini contohnya sudah digabungkan ya. Bagaimana cara mengeceknya apakah datanya sudah masuk? Ya, coba saja kita buka laporan. Laporan misalkan pertanggungjawaban atau kompilasi aja sekalian ya. Kita cek. Nah ini ya yang 2019 sudah masuk ternyata. Nah ini yang 202 2011 kan baru kita masukkan tadi ya. Nah ini contohnya berarti udah masuk nih ya gitu. Di kompilasi ini. Kalau ada database yang lain bisa dimasukkan, tapi saya cuma ada 2 database sampel nih yang 2009 dan 2011 gitu. Jadi ini contohnya ketika dimasukkan ke database kosong yang ada di kabupaten. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk proses penggabungan. Jadi kita bisa cetak nih laporan kompilasinya. Lalu untuk melaporkannya ke konsolidasi APBDes, kalau misalkan Cisco Desk seperti saya ya, SQL Server ini ya, saya pakainya. Jadi SQL Server itu tidak mesti online Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa install sendiri di laptop masing-masing gitu ya. Nanti itu offline. Jadi Bapak Ibu itulah tempat untuk menggabungkan data-datanya itu juga. Jadi biar nggak pakai akses juga sama seperti di desa. Bisa saja. Oke, langkah selanjutnya itu kalau misalkan mau ekspor ke konsolidasi itu ada di ekspor data untuk konsolidasi ke Mendagri. Jadi ini misalkan kita ekspor yang pendapatan. Nah, ada apa peringatan apa nih? Mungkin datanya terlalu sedikit ya. Nah, ini muncul nih data-data yang tadi kita ekspor ya. Jadi kelihatan nih, kita baru ekspor 2 ya. Munculnya 2009 dan 2011 kode desanya gitu kan. Dan dia akun, kelompok, jenis, objek. Nah, itu dia. Kira-kira demikian. Lalu sambung nih sampai kode ke-9. Untuk yang ada error di data output ya, mungkin perhatiannya adalah coba cek di data entry penatausahaan output dana desa. Sorry. Bidang pekerjaan umum. Nah ini ya, jadi tolong dipastikan di bagian realisasi fisik ini diisi dulu. Dan misalkan kalau dia masih error,
sebenarnya kami sudah terima kasih dari tim TA BPKP kemarin sempat diberikan sebuah query gitu ya untuk melaksanakan pelaporan output. Ini masih diuji sebenarnya apakah itu bisa dipakai atau tidak seterusnya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita mau uji suatu query itu untuk dieksekusi ya, misalkan juga ada data sampah, Bapak Ibu bisa arahkan nih pengelola servernya untuk membackup. Misalkan saya buka ini ya, tampilan servernya kira-kira seperti ini ya Pak Ibu, untuk admin-admin ya, kalau penasaran misalkan gitu bagaimana sih kerjanya di servernya itu gitu. Jadi kalau menggunakan SQL Server 2008 R2 kira-kira begini tampilannya gitu. Tapi ini yang saya install di local host saya, di laptop saya. Nah, ini contohnya database-database yang pernah konsul dan coba dicek. Nah, ini contohnya 2 nih. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ketika mau menghapus atau menjalankan query, simpan dulu satu, mana Aceh 2021, buat lagi yang satu lagi untuk versi yang mau dibersihkan gitu. Dan juga apa, misalkan ada tadi ya error ekspor output, error ekspor belanja gitu. Jadi copy dulu database-nya ini, baru jalankan nanti di kopiannya gitu. Jadi Pak Ibu, misalkan ada salah sedikit dari query-nya itu tetap punya database yang awal gitu. Jadi itu mungkin ya. Jadi baiknya dibuat demikian di server. Misalkan servernya juga istilahnya numpang gitu ya, tapi mohon pengertiannya gitu untuk dibuatkan 2 database ini, kira-kira begitu. Caranya cukup mudah saja. Jadi perlu new database kita buat. Misalkan kita berikan nama nih Tidore 2022 backup. Misalkan. Backup coba-coba boleh. Misalkan ini kita Tidore-nya ini kita dulu kita backup dulu ya datanya ya, baru kita restore nanti di sebelah. Kan di bagian backup ini backup Tidore 2022. Oke. Ya, backupnya sudah selesai. Nah, jadi setelah selesai proses backup itu di database baru yang kita buat kita restore gitu. Task restore database. Dia sudah diarahkan ya, jadi satu folder khusus backup ini, jadi lebih mudah harusnya. Backup Tidore. Oke. Klik ini. Biasanya ada error sedikit, jadi kita pilih dulu overwrite. Ya, sudah berhasil. Jadi silakan gitu. Setelah selesai proses restore dan backup, Bapak Ibu bisa hajar database yang ini gitu ya, untuk yang mau dibersihkan, mau apa gitu, mau dicoba untuk query ekspor belanjanya mau dieksekusi gitu. Jadi kira-kira begitu tata cara untuk backup ya. Sebenarnya nggak susah Pak Ibu. Cuman ya jadi setidaknya ada gambaran ya setelah saya jelaskan untuk proses backup database. Nah, ini proses penggabungan juga tadi. Baru bisa setelah datanya dirasa bersih dan ekspornya juga lancar, baru bisa laporkan ke konsolidasi APBDS. Yang di sini sudah saya ada di PPT-nya ya, jadi saya tidak perlu simulasi istilahnya. Oke, ini ada namanya aplikasi ekspor APBDS. Tata caranya kira-kira tes koneksi semuanya. Oke, jadi untuk tidak membuang banyak waktu, sebenarnya Pak Ibu di sini di YouTube ya. Sorry ini kalau kelihatan yang lain. Jadi kami sebenarnya punya channel ya, tapi belum resmi-resmi banget. Tapi di sini bisa dicek di Subdit Sika. Di sini ada beberapa tutorial istilahnya ya. Dan tutorial tadi misalkan tata cara pelaporan konsolidasi ya sudah ada di sini. Entah dia yang memakai database MDE atau database SQL Server. Jadi Bapak Ibu bisa silakan simak. Kira-kira demikian. Ini sama ya, ketika kita memakai aplikasi ekspor, sama prosesnya. Kita mengekspor 9 jenis data itu. Hasilnya ntar seperti ini. Setelah dapat 9 file itu, itulah yang kita upload di web ini. Misalkan, nah ini ya, pada menu upload APBDS, kita akan mengupload datanya, choose file satu persatu,
Nanti baru kita mulai impor. Mulai impor dia semuanya. Diklik ya. Jangan lupa setelah diupload itu kita klik mulai impor semua. Itu Bapak Ibu. Jadi itu tata cara untuk pelaporan ya. Di konsolidasi APBDes. Dan jangan lupa ya, di Subdit Sika ini YouTube-nya bisa dicek tutorialnya. Saya rasa kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, tapi saya rasa cukup lah karena dia bentuknya video dan mungkin Bapak Ibu bisa lebih mudah melihatnya. Dan bisa diulang-ulang sebenarnya ya. Baik, dalam Siskuda sendiri, oke, ada yang present nih. Dalam Siskuda sendiri kita kan mengenal adanya menu perencanaan ya. Ada menu perencanaan nih kita pilih. Misalkan 02-2009, sorry. Data umum desa, ini jangan lupa Bapak Ibu cek ya. Kalau PAK nih statusnya perubahan. Kalau awal ya statusnya awal. Pelaksana kegiatan, jangan lupa diisi kaur-kasinya. Lalu yang penting adalah sebenarnya di sini ya Pak Ibu, di visi misi ya. Visi misi ini dicek, tahun yang Bapak Ibu input di awal ini adalah tahun pertama dari penyelenggaraan pemerintahan. Dan di akhir ini adalah tahun terakhirnya. Jadi 2022 sampai 2027, 6 tahun ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang Bapak Ibu input. Oke, ini visi misinya kayaknya banyak nih, kayaknya udah ekspor impor ya. 2022 2027 ini Pak Ibu input. Nanti yang diisi di RKP adalah tahun pertama ini berarti tahun 2022 gitu. Pak Ibu jangan ketika kita input tahun ke-6 kita pilihnya itu berarti tahun 2027 gitu. Nah, ini contohnya bagus nih. Kenapa beliau input sampai 6 tahun ya di Kampung Balbar ini, karena nanti ketika cetak RPJM misalkan dia 6 tahun, dia sudah ada perakiraan biaya ya. Ingat bahasanya perkiraan ya, perkiraan. Jadi nilai ini tidak absolut karena ini perkiraan 6 tahun dan mungkin menginputnya sama nilainya setiap tahun ya. Misalkan gaji siltap atau belanja-belanja apa mungkin hanya meningkat 5% misalkan harganya per tahun gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi dasar untuk mencetak RPJM itu memang mengisi 6 tahun ini di Siskudes. Dan nanti kalau sudah diinput semua seperti ini, tidak perlu khawatir ya, tinggal manfaatkan ekspor data RPJM dan impor data RPJM ini saja menunya gitu. Jadi tahun selanjutnya ya tetap pakai itu. Kita tinggal edit-edit saja. Oke, penganggaran, isian data anggaran. Mungkin saya tidak perlu jelaskan banyak, tapi di kegiatan ini jangan lupa paket diisi ya. Misalnya pemeliharaan jalan desa ini diisi sampai paket kegiatan ya, khusus untuk kegiatan yang bersumber dari dana desa atau misalkan ada dua sumber dana dalam satu kegiatan. Jadi silakan ini diisi sampai paket kegiatan. Jangan lupa Pak Ibu. Itu saja mungkin yang saya ingatkan. Belanja satu lagi. Nah, ini belanja pendapatan sudah gampang isinya ya. Kita tinggal input, isikan dia akunnya apa, jumlahnya berapa gitu ya. Kalau yang belanja ini ya, misalkan contoh belanja jalan desa. Belanja bahan bakar. Oke, sebentar, pemeliharaan jalan desa. Belanja bahan bakar. Ntar, kita coba cari yang ini. Pembangunan lah ya. Nah, ini misalkan bahan baku material ya. Jadi bagusnya di sini dirinci ya Pak Ibu, lebih rinci lagi ya. Ini apa kira-kira apa ya, sirtu kali saya kurang ini. Tapi misalkan kalau ada lebih yang bisa dirinci, bagusnya di sini dirinci ya. Jadi tidak memunculkan satu belanja 50 juta, 60 juta gitu. Ini untuk belanja bahan gitu. Di sini uraian belanja bahan gitu saja. Tapi tidak ya. Bagusnya dirinci apa batu atau apa saja gitu. Karena nanti ketika cetak RAB kan namanya rincian anggaran belanja ya. Jadi rencana anggaran biaya, rencana anggaran biaya kan ya pasti di sini harusnya terinci ya, apa-apa saja yang dibeli gitu ya. Jadi sebaiknya di input di belanja itu lebih rinci lagi. Itu mungkin lalu pembiayaan, oke, silpa tahun sebelumnya. Jangan lupa untuk realisasi silpa itu kita menggunakan namanya metode penyesuaian ya. Coba saya cek dulu sini. Oke.
Coba saya cek dulu realisasinya. Apakah ini udah terrealisasi ya? Apa dia sudah posting sebenarnya? (2009). Oh, udah sampai posting perubahan ya. Saya cek dulu ya. Jadi silpanya ini kan penatausahaan penjawaban. Jadi dia di silpa ini belum terrealisasi ya. Jadi untuk merealisasikan silpa ini menggunakan jurnal penyesuaian di sini di pembukuan. Kita mulai isi dari penyesuaian dulu. Oke, kita tambah jurnalnya. Tanggal misalkan kita isi biasanya sih di awal tahun ya. Karena dia memang di dalam rekening itu. Jurnal penyesuaian silpa. Kita tambahkan akunnya. Silpa tahun sebelumnya dari ADD ya. Kalau nggak salah 18 juta tadi ya. Tambah lagi. Sini ada ekuitas sal. Kita debit. Simpan. Jangan lupa posting. Oke, kalau sudah, kita bisa beranjak ke pengisian saldo awalnya. Oh, di sini udah diisi sama dia malah ya. Ekuitas sal pada rekening kas desa. Coba sebentar. Kita posting dulu, kita ubah tanggalnya. Saya coba sekarang. Ini ya sudah mau terrealisasi, tapi sayangnya dia tadi di saldo awalnya tidak 18.800.000 ya, harusnya 18.800.000. Coba kita perbaiki dulu. Ya, jadi itu ya. Jadi yang ditampilkan ini karena udah dikit. Tadi kan kita ekuitas saldo kita debetkan ya dengan mengkredit silpa tahun sebelumnya. Nah, di saldo awalnya kita munculkan dia dalam rekening kas desa 18.800.000. Jadinya tadi sudah terrealisasi, jadinya 18.800.000 seperti tadi. Kira-kira begitu untuk merealisasikan silpa itu. Jadi sehingga silpanya itu bisa dipakai dalam Siskudes. Jadi di realisasinya tidak nol lagi. Tidak mengisi di sini apa Ibu ya, di penatausahaan penerimaan desa. Jadi tidak menginput itu silpa itu di sini di penerimaan bank atau penerimaan tunai. Contoh coba deh ya, kita tambah. Saya izin seperti ini aja biar cepat istilahnya. Jadi di sini ya, meskipun di sini ada silpa gitu, tapi sebenarnya untuk penulisan silpa itu dia menggunakan jurnal penyesuaian. Jadi tidak perlu input di penerimaan bank seperti ini karena jatuhnya dia kan memang di rekening desa, setahu saya. Jadi gitu. Jadi tidak memilih silpa di penerimaan desa ini. Oke, itu jadi oke, jelaskan dari penatausahaan sedikit ya, baik. Penerimaan tunai bank dan penyetoran. Jadi kalau dia memang penerimaan tunai, kita buat di tunai. Penerimaan bank, kalau memang masuk uangnya ke bank, langsung ke rekening kas desa, pilih di penerimaan bank. Tapi misalkan penerimaan tunai itu Pak Ibu mau langsung setorkan istilahnya, itu dia kita langsung input di menu penyetoran. Jadi tidak perlu lewat mutasi kas. Itu ya guna menunya.
SPP kegiatan. Jadi SPP kegiatan ada panjar ya, tentunya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang kwitansinya belum ada. Istilahnya kalau definitif kan kita perlu kwitansi dulu ya, baru bayarkan SPP-nya. Kalau misalkan panjar kan kita cetak SPP panjar, pencairan uang dulu, baru nanti kwitansinya kita pertanggungjawabkan dalam SPJ gitu kan. Jadi itu gunanya untuk yang panjar, definitif jelas, ada barang, ada uang. SPP pembiayaan memang di dalam Permendagri pun sebenarnya tidak mengatur ya, untuk pembiayaan ini perlu ada SPP, tapi dalam penatausahaan keuangan sebaiknya memang ada. Jadi untuk pembiayaan contoh penyertaan modal itu kan kita buatkan saja SPP-nya. Jadi itu guna menunya ini. Oke, pencairan SPP jelas di bukti pencairan untuk yang SPP yang belum dicairkan ya, tugas Bapak Ibu ya. KAUR keuangan, dan BROS ini untuk yang sudah dicairkan atau yang sudah dikerjakan SPP-nya. Oke. Sambung ke yang panjar tadi. Setelah dicairkan SPP-nya ada SPJ kegiatan yang harus diisi. Nah, ini ya contohnya, tapi ini kayaknya nggak pakai panjar berarti dari Kampung Balbar. Nah, itu di SPJ-kannya di sini. Jadi menginput nomor kwitansinya tadi itu di sini gitu, dan mencetak kwitansinya itu. Oke, dan mungkin dalam aturan kan dia satu orang satu kwitansi ya, tapi normalnya demikian, tapi ada beberapa yang mungkin diperbolehkan dia ada perwakilan gitu untuk mengambilnya, menerima uangnya itu. Oke, lalu ada pengembalian. Jadi oke, mungkin fokus saya di menu pengembalian ini ya, karena penyetoran pajak jelas untuk menyetorkan pajak itu untuk mencatatnya di Siskudes, mutasi kas apabila terjadi pergeseran uang dari rekening bank ke tunai, dari tunai ke rekening bank gitu ya. Output dana desa ini yang kita bilang tadi, ini untuk menu yang diisi ya, terkait progres capaian fisik dana desa ataupun yang bersumber dari dana desa, kegiatan-kegiatan itu selama 3 tahap itu. Mungkin ya pengembalian ini yang perlu saya izin jelaskan. Jadi pengembalian ini gunanya untuk misalkan ya belanjanya itu ada temuan gitu misalkan. Jadi kelebihan bayar 2 juta dari kegiatan apa gitu misalkan. Misalkan ketemu pemeriksaan ya, temuan. Tapi tidak begini deskripsinya sebenarnya. Oh iya, di Siskudes ini di setiap kolom TTD ini jangan nama instansi ya ditulisnya ya, tapi nama pejabatnya. Siapa misalkan penerimaan bank gitu, ada TTD-nya ini ya, itu siapa yang menyetornya gitu. Jadi TTD ini jangan nama instansi. Oke, misalkan ya kegiatan apa nih? Ada penyediaan aset kayak 121. Oke, nggak ada ya. Misalkan deh ya, pengembangan sistem informasi, belanja jasa langganan internet. Oke, terlalu murah tapi kita coba yang lain. Baik, kira-kira ya. Posyandu PAUD misalkan. PAUD misalkan nih ya, peralatan mebeler nih gitu ya. Misalkan ditemukan temuan gitu, jadi lebih bayar 300.000. Jadi ketika dikembalikan dia sebagai uang itu ke dalam rekening kas desa, jangan lupa dicatat di pengembalian ini. Tapi ini tidak semerta-merta uangnya bisa dipakai. Jadi ketika dicatat dalam pengembalian ini, uang tersebut dianggap sudah berkurang dari realisasi, tapi tidak bisa dipakai lagi. Jadi dianggap menjadi silpa di tahun sebelumnya. Jadi uangnya itu nggak bisa dipakai di tahun yang bersamaan. Jadi ketika Bapak Ibu input di menu pengembalian ini bukan pengembalian untuk salah cair misalkan gitu ya. Uangnya salah SPP-nya salah dicairkan. Jadi mau dikembalikan. Nah, di inputnya lewat menu ini tidak ya. Jadi tidak perlu seperti itu. Jadi solusi sementara misalkan ada SPP yang sudah dicairkan dan kegiatannya mau diundur istilahnya, ya berarti hapus saja data pencairan itu. Hapus data pencairan, hapus data SPP, nanti kapan mau dicairkan yang betul, itu dibuat lagi SPP-nya dan dicairkan. Jadi gitu, misalkan ada pengembalian. Karena menu pengembalian ini untuk menu pengembalian yang sifatnya memang uangnya itu akan dilaksanakan di tahun selanjutnya. Misalkan biasanya sih karena ada temuan, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk tata cara konsolidasi dan bentuk-bentuk laporan ada di sini ya di menu laporan. Tata cara konsolidasi ada di tutorial Subicika ini lebih jelasnya. Ya, aplikasinya ada 2. Yang satu dari Siskudes ini, yang tools,
ekspor data untuk konsolidasi ke Mendagri, atau Bapak Ibu kalau misalkan yang database-nya masih akses itu bisa dicek di bit.ly ekspor data ekspor konsolidasi APB desa. Ya. Kalau nggak percaya coba kita tes dulu di Google. Nah ini ya, jadi ada aplikasi ini bisa di-download. Aplikasi ekspor APB desa. Mungkin itu saja. Waktu saya kembalikan ke moderator mungkin, ya moderator.